banyak dari ratusan anggota APJI ini terdampak lah ya dengan adanya corona. Ya. Apa yang dilakukan untuk industri ini, Mas, ketika pandemi COVID-19 ini melanda dan dirasakan oleh industri? Cash flow sampai kapan tuh, Mas? Limitnya tuh. Kalau pemasukan nggak ada, cost operasional terus keluar, gitu, PHK pasti akan terjadi. Halo penonton Merdeka, ini merupakan program terbaru kami bernama Meet the Journalist, di mana kami para jurnalis merdeka.com akan mengupas tuntas banyak isu yang sedang hangat dengan seorang narasumber yang kredibel pastinya. Para jurnalis merdeka.com kali ini, diantaranya ada saya Angga Yuda, lalu ada Faujan Jamaluddin, Syakur Usman. Tema pembahasan kali ini tentang industri internet di masa pandemi dengan narasumber Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI, Mas Jamalul Iza. Apa kabar Mas Jamalul? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Gimana di masa pandemi ini nih? Kayaknya industri internet lagi tegang-tegangnya walaupun trafiknya lagi tinggi kayaknya. Lagi seru-serunya kayaknya. Iya, benar. Lagi seru. Mungkin bisa dijelasin dulu Mas tentang kondisi industrinya gimana sih di tengah pandemi kayak gini Mas? Jadi kalau melihat kondisi dari situasi seperti sekarang yang orang biasa sebut corona atau pandemi juga gitu ya. Kalau kita lihat bahwa kondisi seperti ini, kalau dibilang dari sisi internet adalah ada perubahan perilaku pengguna internet. Jadi perubahan perilaku pengguna internet itu yang biasanya dari corporate gitu, yang penggunaan corporate, sehingga semua sekarang berpindah ke pengguna perumahan. Jadi perilaku berpindah. Nah, otomatis dari sisi corporate, B2B, enterprise pasti akan terjadi penurunan traffic, gitu ya. Jadi penurunan traffic terjadi di sisi corporate gitu, tapi terjadi lonjakan traffic di sisi perumahan. Jadi sehingga perilaku yang berpindah. Sehingga makanya traffic di kita itu adalah kenaikan trafficnya itu antara 10 sampai 15%, gitu ya. Jadi apakah naiknya cukup besar gitu ya, gitu? Enggak, karena ini perilaku yang berpindah, sehingga kenaikan traffic antara 10 sampai 15%. Dan itu larinya adalah ke retail. Nah, anggota APJI yang jumlahnya sekitar kurang lebih 500 anggota APJI gitu ya, lebih daripada 50% itu adalah bisnis mereka ada di B2B gitu ya. Mungkin kita bisa katakanlah mungkin sekitar 20% yang mereka main retail atau broadband, tapi sisanya adalah mereka banyak yang main di B2B gitu ya. Revenue mereka masuknya banyak di B2B, mulai corporate, pemerintahan, terus juga pendidikan gitu ya. Nah, ini yang akan sangat berat buat teman-teman yang tidak main retail gitu ya, buat teman-teman yang tidak punya customer retail ataupun broadband gitu. Ini yang paling berat dalam bisnis ini. Gitu Mas Angga. Lalu Mas, ini kan artinya banyak dari ratusan anggota APJI ini terdampak lah ya dengan adanya corona. Yeah. Apalagi dengan model bisnis B2B itu dan banyak hotel dan perkantoran tutup. Lalu sebenarnya kita juga pengen tahu bagaimana mereka juga yang masih bertahan saat ini itu menghadapi pandemi sekarang untuk mempertahankan core bisnisnya, Mas. Cara apa yang mereka gunakan? Posisi sekarang itu yang kita lakukan adalah bertahan, Mas. Jadi bertahan itu adalah paling tidak kita harus bisa ngatur cash flow yang pertama, terus kita juga mengurangi investasi gitu ya. Terus juga yang harusnya investasi di tahun 2020 ini yang sudah kita planning dari tahun 2019 kita akan bertahan untuk tidak berinvestasi dulu gitu ya. Cost operasional cabang, misalnya pengembangan cabang, beberapa POP harus di-pending dulu. Terus penggunaan bandwidth internasional yang biasanya kita belanja dolar kan akan semakin naik gitu ya. Dolar juga terjadi perubahan yang naik. Jadi kalau dulu kita punya spare kapasitas bandwidth internasional itu adalah ya, lumayan, tapi sekarang ya teman-teman harus bisa ngatur cash flow ya paling tidak sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, ini yang terus dan juga sekarang kita tinggal maintain customer yang existing ada sekarang ini gitu ya. Dan juga memang agak sulit juga, banyak juga customer corporate yang akhirnya melakukan request permintaan untuk terminate gitu ya. Freeze ataupun memang mereka minta diskon juga cukup banyak gitu ya. Nah, ini sebenarnya seperti ini kan akarnya kan sebenarnya seperti mata rantai, Mas. Jadi kalau memang kita harus bisa memberikan diskon ke customer gitu ya, kita harus dapat diskon juga di atasnya kan gitu. Di suppliernya juga kan gitu. Nah, ini kan berantai sebenarnya. Dan ini kan butuh proses juga gitu ya. Jadi
action yang kita ambil ya kita tidak berinvestasi. Jadi posisi sekarang itu adalah bertahan karena susah. Untuk mencari market baru juga akan susah. Non-retail ya Mas ya. Non-retail atau broadband gitu ya. Untuk mencari market baru juga akan susah. Kenapa? Karena kantor juga pada libur gitu. Meeting juga nggak akan ada meeting. Ya paling nggak meetingnya seperlunya aja kan gitu loh. Gitu. Jadi kita harapkan ya teman-teman bisa bertahan gitu. Jadi kalau memang pos-pos yang tidak diperlukan untuk pengeluaran ya jangan dikeluarkan dulu. Gitu Mas. Selain yang dilakukan sekarang ya dengan bertahan dengan cash flow yang ada, Abji apa yang dilakukan untuk industri ini Mas ketika pandemi COVID-19 ini melanda dan dirasakan oleh industri internet Mas? Ya, jadi gini, Abji itu adalah punya layanan ya. Ada beberapa layanan Abji gitu ya. Layanan Abji itu mulai dari IP, data center gitu ya. Dan juga IX. Sekarang ini kita memberi kemudahan ke anggota dari sisi internal kita untuk mempending pembayaran ke Abji-nya, gitu ya. Yang harus dibayar jatuh tempo itu kita undur sampai 2 bulan berikutnya. Kita kasih kemudahan buat anggota untuk kita mundur jatuh tempo pembayaran untuk data center dan IP-nya juga, gitu ya. Nah itu dari sisi internal. Nah kalau ke eksternal kita sudah membuat surat, kita minta ke Menteri Kominfo gitu ya untuk ada relaksasi mengenai BHP USO ya, BHP USO Tel gitu ya, telekomunikasi gitu ya. Dan juga penundaan pembayaran BHP Tel. Memang kalau kita bilang relaksasi memang butuh waktu ya, negosiasi ataupun memang apakah relaksasi berapa persen dikasihkan, kita butuh waktu. Tapi paling tidak dalam waktu dekat ini yang jatuh tempo tanggal 30 April besok itu adalah pembayaran BHP USO Tel gitu ya. Pembayaran BHP USO tanggal 30 April besok jatuh tempo, kita minta ke pemerintah agar ini ditunda dulu atau diperpanjang waktunya, apakah sampai akhir tahun ataupun tahun depan. Bukan tidak bayar, tapi kita minta ditunda dulu gitu ya kondisinya. Dengan kondisi sekarang ini kita pasti akan bayar, tapi minta ditunda dulu gitu ya. Nah itu yang kita lakukan, dan ini sampai sekarang belum ada sebuah jawaban yang pasti bagaimana belum ada gitu ya dengan 500 ISP ini. Nah ini harus dipikirkan juga apa kontribusi Kominfo buat industri ini. Karena gini, lucu setiap minta bahwa dengan WFH ini bagaimana internet harus lebih baik, internet murah, internet stabil gitu ya. Tapi industri kementerian tidak bisa memberikan apa-apa dalam kondisi gini. Apa yang bisa diberikan ke industrinya? Ini industri mereka kementerian tersebut yang mengeluarkan izin gitu ya. Jadi kita berharap jangan sampai kita seperti diperah gitu ya. Oh iya ini harus bagus, ini harus bagus. Terus pemerintah ngasih apa kondisi seperti ini? Gitu ya. Beberapa kementerian lain juga memberikan kontribusi kepada industri di bawahnya. Ini pemerintah dari sisi Kominfo kontribusi apa yang bisa diberikan? Gitu ya. Kita cuma minta saat ini adalah penundaan pembayaran. Baru penundaan pembayaran. Walaupun permintaan kita ada namanya sampai relaksasi BHP USO. Kita ngerti kondisi seperti ini butuh waktu gitu ya. Tapi paling tidak kita diberikan penundaan pembayaran. Ya. Nah ini pemerintah harus pikirkan gitu. Jadi saya melihat bahwa jangan sampai apa yang diminta sama industri ini jadinya seperti berat banget. Perlu diketahui bahwa Abji itu membangun 14 exchange di seluruh Indonesia, gitu ya. Infrastruktur kita support gitu ya. 14 exchange ini kita bangun, ini swadaya dari teman-teman anggota Abji semuanya, gitu ya. Tidak ada sedikit pun dana dari pemerintah sepeser pun untuk bangun exchange. Gitu. Kenapa? Ini kita buat biar internet Indonesia lebih baik, internet Indonesia lebih bagus. Exchange yang kita bangun juga 100% adalah swadaya dari teman-teman anggota dan tidak ada sepeser pun dana dari pemerintah gitu ya yang kita minta. Kenapa? Agar connectivity Indonesia itu jauh lebih baik. Bagaimana sesama akses lokal tidak muter ke internasional gitu ya. Apakah kita ngeributin pemerintah? Enggak. Apakah kita memberatkan dari sisi pemerintah? Enggak juga. Teman-teman di lapangan gitu yang gelar kabel semuanya mereka berjuang ribut sana sini, mereka juga berjuang sendiri gitu loh. Pemerintah dengan gampang ngomong, oke, silakan kasih internet murah, kasih internet cepat dengan WFH gini. Pemerintah kasih apa ke industri ini? Nggak ada gitu. Apa yang pemerintah kasih? Respon pemerintah bagaimana, Mas? Kalau kita tanya ya saya juga bingung ya untuk penundaan pembayaran BHP USO itu apakah harus nunggu dari Kemenq, harusnya kan dari PM juga bisa dikeluarkan kan gitu loh. Mau tidaknya kan gitu loh. Karena kita sudah majukan juga mengenai pajak. Pajak itu kita mengajukan ke Menko Perekonomian gitu ya. Ada 5 KBLI yang kita usulkan untuk masuk dalam relaksasi pajak ya.
dan alhamdulillah dari Menko Perekonomian yang notabene kita koordinasi langsung gitu ya, beliau memberikan jawaban bahwa ini sudah diteruskan ke Kemenkyu, dan hasilnya kita lihat memang di Kemenkyu muncul telekomunikasi gitu ya. Kita tinggal tunggu RMK-nya aja yang turun gitu ya. Tapi paling tidak dari sisi Kementerian Perekonomian, kita appreciate banget bahwa beliau memberikan, walaupun sudah masuk ke Kemenkyu, kita tunggu RMK-nya doang gitu ya, tapi paling tidak ada sebuah harapan gitu ya. Oh, sudah masuk dong. Secara tertulis juga sudah ada gitu ya. Tapi Kominfo sampai sekarang kita nggak tahu apa jawaban dari surat kita, juga nggak ada gitu. Kalau kita tanya, ya ini nunggu di Kemenkyu, nggak apa-apa. Ya terus, jadi mau gimana gitu. Kalau Menteri di Kominfo aja mereka bisa memberikan jawaban yang pasti kan. Itu Mas. Jadi ya saya sangat menyayangkan sih kondisi seperti ini gitu loh. Maka jangan salah kalau memang teman-teman beranjak bahwa kita industri ini seperti jadian seperti sapi perah aja gitu ya. Jadi kurang effort ya dari Kominfo ya Mas Jamal ya? Kayak saya ngelihat, ya saya bisa katakan sih Kominfo sekarang sih saya lihat kurang effort. Kalau malah saya lihat sih terlalu banyak ngurusin berita hoax kali ya sama aplikasi-aplikasi. Tapi kan ada industri yang lain juga yang harus dipikirkan. Infrastruktur apakah gimana? Kita berperang di lapangan infrastruktur berdarah-darah gitu ya. Apa ini ya dari kementerian gitu ya. Karena saya lihat, saya melihatnya dari sisi mata asosiasi terlalu sibuk dengan berita hoax gitu ya. Terus sibuk dengan aplikasi-aplikasi ini dan itu kan, tapi ada industri yang lain gitu, industri telekomunikasi, industri ISP yang memang di sana ini sekarang lagi kita sangat berdarah-darah gitu. Tapi hoax Gitu juga yang nggak kita kalah tunggu. penting juga loh, Mas. Kenapa? Hoax juga nggak kalah penting juga loh. Hoax memang tidak kalah penting, tapi industri ini juga tidak kalah penting gitu loh. Dan Mas, kita coba, ada dampak konkretnya nggak sih untuk perusahaan-perusahaan ISP ini terkait pandemi COVID-19 ini, selain yang tadi disebutkan bahwa adanya cash flow yang bermasalah, harus tunda investasi lebih awal di tahun 2020 ini. Pastinya lebih konkretnya adalah misalnya apakah ada PHK di industri internet? Ya, kalau PHK pasti akan terjadi, Mas. Gitu ya. Gini, kalau pemasukan nggak ada, cost operasional terus keluar gitu, PHK pasti akan terjadi. Gitu ya. Saya tidak tahu memang, dan saya juga nggak bisa ngebuka juga berapa, misalnya ada beberapa teman-teman yang sudah melakukan juga kan gitu, PHK ini sudah dilakukan gitu ya. Terutama perusahaan-perusahaan yang memiliki karyawan cukup banyak gitu ya, ya mau nggak mau mereka harus melakukan PHK untuk karyawan yang tidak produktif gitu ya. Memang belum ada pembicaraan tatap muka langsung dengan ya seperti kita ini dengan para asosiasi lainnya. Belum. Berarti sejauh ini asosiasi lain pun yang di telekomunikasi atau di informasi juga hanya via surat dan belum pernah bicara langsung dengan menteri gitu ya, Mas? Iya, benar sekali. Via surat. Dirjen pun belum pernah ya, Mas? Kita bicara secara pribadi, tapi secara formal belum. Saya sudah bicara juga sama Pak Dirjen, ya kembali lagi semua di menterinya kan gitu. Tadi kan ini kayaknya posisi penyedia jasa internet juga lagi terjepit nih. Satu sisi pelanggan juga minta keringanan, tapi si penyedia jasa juga belum dapat keringanan dari pemerintah. Nah, itu kan makin menekan industri juga tuh, Mas. Gimana sih? Iya, benar Mas Angga. Karena kita udah minta keringanan, tapi kan keringanan kita minta selain ke pemerintah gitu ya. Kita juga sedang minta, teman-teman lagi minta keringanan ke teman-teman supplier yang ada di atasnya gitu ya. Kalau kita dapat diskon dari supplier atau keringanan dari supplier, ya otomatis bisa kita berikan ke bawah. Tapi kalau kita nggak dapat, ya kita nggak bisa berikan. Kantor pasti nggak ada keringanan. Kantor itu kalau listrik juga, ya listrik industri nggak ada diskon juga kan gitu ya. Data center khususnya ya, data center kita tetap harus bayar karena nggak ada keringanan yang diberikan juga buat sewa data center gitu. Nah, sebenarnya kita minta sementara waktu sambil menunggu relaksasi, kita minta penundaan pembayaran dulu biar teman-teman ini bisa ngatur cash flow-nya sih. Bukan tidak dibayar, tapi minta penundaan dulu. Ya kan, biar kita bisa ngatur cash flow lah gitu ya. Biar teman-teman yang 70% anggota ISP yang menengah ataupun itu biar bisa bernapas dulu, karena kan ada juga yang baru juga bangun gitu ya, baru juga dapat izin kemarin, baru juga beroperasional gitu kan semuanya kan. Gitu. Maka kan ya inilah tugas pemerintah. Mas, kira-kira kalau kita bicara durability,
Dari sisi cash flow sampai kapan tuh Mas limitnya tuh untuk ISP yang kontraksi? Kalau ini tergantung dari cash flow-nya Mas gitu ya. Kita nggak bisa tahu juga limitnya sampai kapan gitu kan. Karena ya tergantung cash flow sebenarnya, tergantung perusahaannya, cash flow keuangan seperti apa gitu ya. Manajemen keuangan seperti apa. Karena kita nggak bisa tahu. Karena masing-masing perusahaan beda-beda Mas. Gitu ya. Ada yang bisa bertahan mungkin sampai akhir tahun, mungkin 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, gitu kan. Kita kan nggak pernah tahu. Gitu. Kita kan nggak pernah tahu, Mas. Yang namanya parameter COVID ini selesai kan kita nggak pernah tahu. Gitu ya. Parameternya apa gitu kan. Yang kita pikirkan, teman-teman bisa ngatur lah cash flow dulu. Karena kondisi, kita bisa lihat WFH aja di Jakarta aja udah mau jalan 2 bulan kan, Mas. Iya. Tanpa aktivitas apapun kan gitu kan. Ini juga berat juga kan gitu loh. Gitu. Mas, gitu. satu lagi Mas, satu pertanyaan lagi Mas dari kami. Harapannya apa Mas dari Abji terkait kelangsungan hidup industri internet ini di pandemi ini? Industri kita berharap industri bisa terus berjalan. Dan saya harap juga ke teman-teman anggota Abji, kita harus tetap bisa semangat gitu ya. Kita juga harus bisa kita ngatur cash flow gitu ya. Kita juga harus sama-sama bergabung, saling support agar kondisi seperti ini bisa kita lewatin bareng-bareng. Itu aja Mas. Amin. Terima kasih Mas Jamalul. Sehat terus. Salam buat teman-teman yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Thank you. Meet the Journalist. Thank you Mas. Nah. Terima kasih Mas Jamal. Ya, sama-sama.